Halo, halo. Bentar ya, kita lagi nungguin serial ortopedinya. Udah terhubung nih. Halo, Dok. Halo Bro Adi, selamat malam. Halo, ya malam-malam. Baik, Oke, malam. ya, nah ini buat para viewer yang lagi liatin IG Live ini. Hari ini kita mau ngomongin tentang ini ya, Dok. Nyeri pada tangan ya saat bermain game. Itu apakah berisiko apa kagak gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, Dok, Iya. sebelumnya pertama-tama nih, Dok, perkenalan dulu nih. Dokter Mm-mm. Aldo, ini prakteknya di mana? Prakteknya saat ini. Oke. Ya, jadi saya spesialis ortopedi yang Mm-mm. memang kita praktek di Rumah Sakit Columbia Asia. Jadi kami memang tergabung di Instagram serial ortopedi gitu. Jadi untuk Oh, yang kita dokter di serial ortopedi ini semuanya praktek di sana oh, gitu. begitu. Oke. Dok, dokter berarti main game Mm-mm. dong ya? Main dong, Main. pastinya. Lagi main apa nih, Dok? Lagi main apa? Sekarang saya lagi coba main namatin Persona, cuman lama banget kan nggak tamat-tamat itu. Wow, dokter yang suka RPG. Wow, mantap. Mantap banget, mantap, mantap. Yoi. Oke, oke dok. Jadi Hmm, kita yuk, mulai aja nih ya dok. Pertama yang saya boleh. ingin tanyakan adalah itu kenapa tangan itu bisa nyeri dok? Ya. Intinya sih gini, kalau misalnya kita ada merasakan nyeri, jadi nyeri itu kan seperti sinyal ya dari tubuh kita Oh iya, yang menandakan kalau kayak sakit hati lah. Jadi kalau sakit hati pasti hatinya ada yang sakit terluka. hati. Nah, sama badan kita juga. Jadi kalau Oke. misalnya ada bagian badan kita yang sakit, tandanya Mm-mm. ada bagian kita, tubuh kita yang sebenarnya itu luka gitu. Cuman kecil Oke. mungkin atau memang belum berat gitu mungkin Oh awal-awal. iya. Jadi itu tanda kalau antara kita memang sebenarnya ada bagian tubuh yang luka atau memang terlalu lelah, capek untuk dipakai. Oh gitu. Jadi benar-benar Mm-mm. kecapean banget. Jadi seperti otak kita mengirimkan sinyal gitu ya. Ini kita nyeri gitu. Betul, Oh, oke. Nah, betul dok, ini sekali. ada hubungannya gak ya, dok? Nyeri tangan sama main game gitu. Ada hubungannya Oh gitu. pastinya. Pastinya. Sebenarnya saya Oh, juga cukup kenapa tuh? kaget sih, karena kan setelah waktu PSE setuju untuk kita bikin kolaborasi ini, terus Iya, saya iya, iya. ngomong-ngomong sama banyak orang, ternyata juga banyak Mm-mm. rekan saya yang sama gamer itu juga malah juga mengalami loh. Jadi saya kirain awalnya Oh, mungkin pada orang-orang yang benar-benar oke. ada adiksi aja, memang yang kerja main terus, atau mungkin pemain e-sports, tapi ternyata nggak juga. Memang orang yang sering main pun juga bisa mengalaminya. Gitu. Memang ada Oh, banyak sih sebenarnya penyakitnya. Memang oh jadi gitu. kalau untuk saya mungkin Mm-mm. ngomonginnya untuk bagian tangan dulu ya, Mm-mm. terutama untuk yang suka main konsol sama untuk main PC mungkin Mm-mm. gitu. Oh iya. Nah, itu kenapa sih? Kenapa sih dok tangan bisa nyeri main game? Apakah kita salah megang stick atau emang kita kelamaan gitu mainnya? Iya. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya sakit itu biasanya memang antara memang satu postur yang salah atau Oh, memang oke. mainnya terlalu berlebihan waktunya. Jadi udah capek karena saking serunya gitu, Heeh, kita terus heeh. main tetap nggak memperdulikan rasa sakit itu. Gitu. Iya, iya. Kalau pernah Oh. mungkin pernah dengar namanya gamer stump. Itu penyakit Oh, paling iya, sering iya. kalau Iya, pada iya, iya. gamer konsol. Iya. Jadi Oh. kalau gamer stump itu, mungkin saya contohin ya, Iya, sama iya. Coba, coba. stick PS. Oh, udah di Jadi bawah stick PS ya. Mantap, mantap. agak niat. Iya, Jadi iya. kalau misalnya kita main PS itu kan ya kita banyak gerakan Oh, iya. jempolnya yang seperti ini ya. Jadi Heeh, banyak heeh. yang ke atas gitu. Apalagi kalau pas zamannya ini, zamannya PS mulai ngeluarin yang dual, ada joysticknya dua ini, Iya, iya. gerakannya itu sering banget gitu untuk goyang dan Oh, ke atas gitu. iya. Dan yang Nah, goyang jempol kita doang gitu ya. betul Oh, banget. iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya perhatiin nih di Heeh, jempol kan ada heeh. uratnya nih, ada uratnya di Iya, sini iya. dan ada Iya, iya. uratnya di sini Iya, iya. gitu. Heeh, Jadi heeh, kalau saya gambarin tuh, saya coretin sedikit nih. heeh. Jadi uratnya kan kayak gini nih. Oh, Nah, iya, iya. di Heeh. sini tuh
ada tulang, terus abis itu ada kayak pembungkus dari si uratnya juga gitu. Oh Kita iya iya iya. bayangin urat kita itu kayak kabel. Jadi kalau misalnya Oh, kayak oh. kabel, terus di sini dia ada yang pembungkus kabelnya yang untuk Mm-mm, merapikan. Kalau misalnya gerakan kita berulang-ulang seperti mm-mm. ini dia anggaplah si uratnya itu dia bergesekan terus-menerus, Oh iya bergesekan iya 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 terus-menerus, iya iya. Iya. berlebihan. Nah, lama-lama di daerah sini itu Mm-mm. bisa sampai Oh radang, terus radang. kadang-kadang Iya. sampai merah gitu. Jadi karena Ih. penggunaan berlebihan, dia jadi radang dan itu yang bikin rasa sakit. Oh, Gitu. jadi emang bukan karena mainnya wah kelebihan, tapi emang jamnya sama posturnya gitu ya, yang menentukan Memang ya. berlebihan gitu. Oh, Terus oke. mungkin Mm-mm, kalau ya mungkin ini kalau lain lagi ya kalau untuk yang grip seperti ini mm-mm. mungkin pernah dengar namanya teknik claw grip. Jadi banyak orang kayak main FPS dia megangnya kayak gini nih. Oh iya iya Jadi iya iya, si ada. telunjuknya itu di sini gitu supaya kalau Iya misalnya iya main bisa sambil gerak, bisa sambil bidik, iya sambil bisa mencet yang lain gitu. iya iya. Nah, kalau itu tuh paling sering banget otot yang di sini nih. Otot di sini tuh Oh kalau misalnya kita neken gini kan kerasa tuh jendol. iya 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 Nah, iya. kalau itu paling sering juga jadi kerasa sakit. Oh Gitu. oke oke. Jadi ya Mm-mm. tergantung postur apa kita bermainnya juga ya, begini ya di sininya, kalau begini mungkin di sini gitu ya. Oke. Nah, Iya, ini betul. eh masa ya sih, Tok? Tapi gaming aja bisa bikin sakit tangan gitu, Dok? Hmm, bisa ya, itu tergantung satu dari mungkin biasanya memang paling sering yang saya tahu kalau yang profesinya memang e-sports. Jadi mereka kan memang E-sports. yang Oke. mencari uang dari bermain gaming gitu. Terus Iya, iya. ya bisa dibilang itu bagian dari pekerjaan dan bagian dari hidup mereka. Memang hampir Iya, keseluruhan hidupnya ya untuk seharian itu untuk bekerja, untuk melakukan dan untuk iya. gaming. Gitu. Mm-mm. Kadang Oh. terutama PC gamer itu sebenarnya juga cukup sering Oh gitu. iya. Kalau PC gamer, dia seringnya di daerah pergelangan tangan, gitu. Karena kan dia Oh, megang mouse, iya, iya, iya. gitu. Karena kan begini ya, Megang mouse, maksudnya ya. betul. Jadi Oh, posisinya sering kali tuh salah, sering terlalu nekuk ke atas atau malah terlalu nekuk ke bawah. Jadi setting gaming setup kayak media itu juga harus bagus, harus pas. Dok, sorry Dok, koneksinya. Koneksi, tunggu Dok. Koneksi dokter Hmm, mungkin ya. Koneksinya agak kurang itu tadi. Tadi agak keputus koneksinya. oke oke oke, iya. Iya, Udah iya, iya. dapat Oke, lagi nggak? udah oke, udah oke, udah oke. Oke, sip sip. Mm, mm. Mm-mm. Oke, jadi intinya kalau yang menggamer PC, terutama yang megang mouse berarti di sini ya. Itu Betul, apa mouse dan namanya keyboard. jari-jarinya. Itu berarti kalau Mm-mm. misalkan dibantu dengan tatakan mouse gitu, bisa kebantu dong berarti kan yang ada bantalannya gitu. Betul sekali. Itu kenapa sekarang makin Mm-mm. banyak alat gaming itu yang dikasih bantalan, antara bantalan untuk keyboard atau bantalan untuk mouse. Gitu. Oh, oke. Nah, Mm-mm. Dok, sebenarnya nih Ya. tanda kalau di sini kita tanda kita mengalami nyeri itu yang dialami atau nyeri yang kita alami ini sebenarnya berbahaya gak sih, Dok? Kalau untuk awal-awal, ya memang seperti tadi, jadi nyeri itu semacam peringatan untuk kita. Mm-mm. Mm-mm. Peringatan itu kita nggak boleh mengabaikan, gitu. Jadi begitu kita mulai ngerasa nyeri, itulah saatnya kita mulai untuk coba refleksi apakah kita posisinya salah atau jam mainnya berlebihan, gitu. Terus Oh, yang oke. bahaya itu kalau misalnya setiap kali kita main pasti sakit, gitu. Terus atau eh, pas malah kita udah nggak main pun masih kerasa sakit. Itu paling sering waktu tadi gamer stamp itu. Jadi Iya, game karena stam, dia iya. udah jadi sampai inflamasi, sampai radang gitu. Mm-mm. Waktu nggak main Mm-mm. pun bisa sampai terasa sakit. Menggerakkan tangan, misalnya gerakan memutar sedikit pun jadi kerasa sakit. Nah, itu tanda Iya, kalau iya. udah mulai bahaya. Gitu. Atau misalnya Oh. kalau yang tadi Mm-mm. untuk Mm-mm. yang main PC, untuk nyeri di daerah tangan dan pergelangan.
Iya. Misalnya sakitnya jadi satu tangan, terus-terusan, kerasa kesemutan, nonstop gitu, walaupun saat udah istirahat pun juga mulai muncul, itu udah bahaya banget. Oh, nah di sini juga ada dok Hmm. yang komen katanya lehernya suka Nih, kenceng kalau lagi main game. Mungkin postur ngeliat TV-nya kali ya, yang agak oke. Kalau untuk leher nanti kali ya sama dokter serial ortopedi nanti. lain Oh ada iya, itu lain. Ini bagiannya. kita bagian tangan semua gitu Tangan ya. dulu, ya. Oke. Nah, itu kan penyebabnya ya tadi kan emang tentang ya kita salah postur aja ya. Nah, ini jenis Hmm. cederanya bisa apa aja nih dok yang terjadi kalau misalkan kita kan kata dokter tadi udah dikasih peringatan nih badan kita, tapi kita tidak mengindahkan peringatan itu. Kita terus-terusan main seperti itu. Nah, nantinya gitu worst case skenario-nya bisa jadi penyakit apa itu, Dok? Mm-mm. Yang pasti satu sakitnya bisa nggak selesai, maksudnya bisa berkelanjutan. Satu Mm, nyeri, mm, terus dua mm, bisa kesemutan, tergantung daerah yang kena memang. Kalau misalnya kayak di mm. daerah pergelangan tangan sini, memang sini ada Iya. syaraf perasa, Heeh. jadi bisa memang menyebabkan kesemutan. Atau misalnya mungkin Oke. tadi saya belum sebut Heeh. posisi tempat duduk salah pun juga bisa. Jadi, misalnya Oh. tatakan tangan kita waktu kita lagi main, tatakannya itu Oh terlalu iya iya menekan iya. daerah siku bagian dalam. Kan daerah sini kita kalau mungkin suka kerasa gitu, kalau ngeraba ada yang suka kayak kesetrum-setrum. Iya iya, Nah, itu benar kan benar ada benar. syaraf tuh di sini. Kalau itu Oh. posisi terlalu lama, syarafnya juga kejepit, itu juga bisa menyebabkan kesemutan. Gitu. Oh, Jadi, begitu. jadi nyeri, Jadi makanya kenapa daerah kenapa bangku-bangku gaming ada iniannya juga ya yang tatakannya bisa ada dinaikin, tatakannya. majuin. Betul, Iya. betul. Oh, itu Dan biasanya berpengaruh. tatakan ini tangannya bisa disetel tinggi rendahnya juga Iya, yang iya, bagus. iya, iya. Gitu. Oh Mm-mm. lah, kayak begitu. Oke, oke. Nah, Dan lalu ke karena mm, itu berkaitan dengan syaraf juga, lama mm, mm. kelamaan kan syaraf juga berperan penting tuh sama kita untuk kekuatan. Nah, lama-lama juga Grip, bisa grip kekuatan ya. genggam kita pun juga lemah Oh, gitu. iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, ini berarti Mm-mm. untuk gamer yang sedang melihat ini, yang sedang menonton gitu ya. Nah, jadi hati-hati kalau misalkan memang main game itu memang jangan sampai lupa waktu gitu lah. Ada porsinya. Kalau memang sudah merasa udah tidak enak, pergelangan tangannya, mungkin ya bisa coba, mungkin istirahat sebentar kali ya dok ya, istirahat sebentar baru lanjut ya. Ya, jadi yang memang dianjurkan itu setiap Mm-mm. game, jadi misalnya main apa nih, misalnya main FPS, setiap Oke, kali ya. satu game selesai, istirahat dulu, ambillah break sekitar 5 sampai 10 menit. Oh, Dan oke. udah gitu, waktu break juga ya jangan cuman break aja gitu, tapi juga kayak kayak orang olahraga lah. Jadi maksudnya peregangan juga gitu, walaupun ini kan bukan olahraga, tapi juga Oh butuh iya, stretching dan pemanasan. oh, iya sering Gitu. gerakin begini mungkin ya dok ya, begini juga ya. Apa Kalau stretching, gimana sih? misalnya kalau untuk kayak tadi jempol, Mm-mm. Mm-mm. mungkin tips untuk stretchingnya, Mm-mm. jadi cuma jempol ini, Mm-mm. cuma ditarik ke belakang, terus lemesin, Oh, tarik ke belakang, lemesin gitu. Bukan ditarik terus ditekuk enggak, tapi iya ditarik, lemesin aja gitu lemesin. ya. Mm-mm. Oh, oke Terus oke. kalau kayak Mm-mm. jari-jari yang lain juga sama. Jadi didorong, lemesin, didorong, lemesin. Kayak gitu beberapa kali. Terus kalau Oh, untuk oke. pergelangan Mm-mm. tangan yang tadi, jadi ada bisa yang begini, kayak gitu stretchingnya begini, Mm-mm. atau begini, itu juga sama bagusnya. Oke Atau oke. jadi tangannya direntangkan, kayak gini, terus pakai tangan sebelahnya, ditarik ke atas, ditarik ke bawah, kayak gitu. Ya hampir hampir Nah, sama seperti juga pemanasan olahraga digerakkan. ya. Iya, betul. Jadi intinya ya supaya Oh. otot-otot kita juga lemas, nggak tegang berlebihan, dan ya Mm-mm. mengurangi dari tekanan juga. Ya memang sih saya baru kemarin saya merasakan di sini saya saat Hmm. saya bangun dari ranjang saya tekan di sini sakit banget. Itu saya soalnya waktu kemarin ini main game memang sampai pagi sih. Gara-garanya itu. Hmm. Ya, benar saya Hmm. pas dokter tadi jelasin, wah, itu barusan kemarin itu benar-benar kejadian gitu sama saya.
pas banget gitu. Oke. Nah, Iya. nah ini dok, terus kan tadi kan gerakan pemanasannya udah tuh, ya kan? Mungkin dokter ada tips gak megang stick yang benar atau eh, postur tubuh atau badan gitu saat bermain yang benar gimana gitu? Oke, mungkin untuk gaming setup-nya kali ya. Kalau Iya. setup itu Mm-mm. biasanya kalau lebih ke awal-awal biasanya monitor dulu. Kalau misalnya monitor, biasanya tuh memang lebih ke mata sih, tapi ini sebenarnya juga penting ke postur. Karena kalau misalnya monitor kita satu terlalu dekat atau terlalu jauh, biasanya kita Mm-mm. nggak sadar badannya terlalu condong ke depan atau belakang. Padahal itu nggak bagus. Oh, Gitu. oh gitu Untuk ya. settingnya paling Mm. monitor itu patokannya jaraknya minimal satu rentang tangan. Jadi ada one arm rule sebenarnya untuk jarak minimal dari Oh, badan ke oh, oke. monitor. Oke, Gitu. oke, oke. Terus itu kan kalau monitor yang main TV. Tapi kalau Mm-mm. misalnya yang Mm. main konsol gitu kan lebih Konsol. pakai TV yang besar ya. Mm. Patokannya saat kita ngeliat ke depan, jadi kita Mm-mm. saat ngeliat lurus ke depan biasa itu, kita bisa memandang sekitar paling nggak sepertiga atas dari layar monitor kita. Gitu. Oh, Dan untuk kita melihat ke sepertiga bawah, kita nggak perlu sampai harus menunduk. Gitu. Jadi itu untuk leher, untuk mungkin, halo, ya halo halo. Halo dok, koneksinya dokter. Ya oke. Oke, sudah kembali dok. sorry, Nah, sudah. Iya, iya, putus lagi ya. sudah. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Ya, tadi kan kayak tadi Oke, monitor iya. ya, leher ya. Jadi berkaitan Oke. ke leher juga sih tadi. Jadi kita nggak perlu sampai menunduk. Mm-mm. Kalau misalnya untuk lihat gitu nggak perlu terlalu banyak gerakin kepala, tapi cukup dengan pandangan itu udah oke. Nah, terus kalau untuk kursinya Oke. yang pasti kita harus nyandar. Bisa harus nyandar dari biasa Mm-mm. kan ada headrest-nya tuh. Kalau untuk kursi gaming Iya, iya, bagus iya. ada headrest-nya, terus punggung juga sandar ke sandaran punggung. Terus Oh, untuk oke. megang stick. Kalau Mm. untuk yang memang harus pakai biasa yang claw grip itu, jadi biasa Mm-mm. strateginya tuh uh, kalau bisa disetel, jadi pengaturan dari tombolnya. Usahakan mencetnya itu yang tombol-tombol yang penting yang paling sering dipencet Iya. itu yang dua, yang paling di luar aja gitu. Soalnya kan Oh, semakin oke, kita oke. semakin dalam, semakin susah tuh, semakin tinggi tegangan ototnya Iya, iya, iya. gitu. Benar. Kita Jadi semakin nekuk kalau begini memang ya. betul, Hmm. betul banget. Jadi kalau bisa Oke, yang paling oke. penting ditaruhnya di luar, di setelnya. Gitu. Oke. Terus uh, kalau untuk gamer stam memang kadang susah. Tapi kalau untuk gamer stam itu ya kuncinya memang harus break, istirahat, dan stretching. Itu sih. Oh, Kalau untuk gitu. gamer stam Memang. memang susah untuk posisi. Cuma paling mungkin Ya. kalau untuk posisi misalnya megang, jangan terlalu Mm-mm. tertekuk di bagian siku sininya. Jadi kalau bisa lurus-lurus Oh, aja. iya, iya. Gitu. Jadi kan ini kan saya Oke, megang dari mungkin. samping. Kadang Oh, ada iya, orang iya, yang iya. sampai seru banget tuh sampai kayak gini, megangnya, mainnya sampai Oh, kayak iya. gini. Iya, Nah, iya, iya, ini iya, iya. posisinya nekuk banget Oh, iya. Jadi gitu. kalau gitu, ya begini ya, kita lihat dari samping di kaca seperti ini kali Mm-mm. ya, lurus gitu ya. Ya, jadi kalau bisa Oh, nggak oke, terlalu oke. nekuk banget, tapi netral aja Mm-mm. gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Terus Dok. Ada boleh, handheld gimana? kalau buat konsol handheld, mungkin sama kali ya dengan stick PS Sama, ya. Ya kan kurang kayak lebih Switch kan, sama, iya sama gitu. betul. Oke, Dok. Nah, terus Mm-mm. tadi kan pertolongan pertama pada nyeri kan berarti kan kayak tadi ya kita break. Kalau misalkan udah nyeri banget, itu gimana tuh, Dok? Kalau udah nyeri banget. Kalau hmm, kalau untuk pertolongan pertama, jadi selain stretching, kalau misalnya kayak Mm-mm. terutama untuk gamer stam itu Mm. biasanya selain nyeri, di sini juga rasanya kayak anget, terus agak merah, kulitnya agak Iya. kemerahan. Oh, iya, iya, iya. Pertama-tama dikompres pakai es dulu di daerah yang Oh, oke. sakit ini. Gitu. Ice pack gitu ya, Jadi kompres pakai ditempel es, aja ya. betul ice pack. Atau misalnya kalau nggak ada Oke. ice pack ya es dibungkus pakai plastik atau pakai kain Iya, iya. waslat kayak anduk tipis gitu. Heeh. Dikompres sekitar 10 menit, 15 menit, tapi tentunya dengan istirahat. Oh, Terus oke. ya balik Mm, lagi, mm. penyebab dari cederanya karena overuse.
Jadi untuk mengurangi Ap- eh, eh, ya sorry putus nih koneksi. masih. Iya, iya, masih. Iya Oke. nih. Ya, Iya, iya, jadi iya. karena overuse, jadi ya Mm-mm. untuk meredakan gejalanya adalah dengan mengurangi aktivitas itu tersebut. Oh, oh, Gitu. gitu. Ya, benar-benar beristirahat lah Mm-mm. gitu ya. Ya. Terus Oke. kalau bisa sebelum itu pemanasan dulu. Pemanasan, semua kayak benar-benar orang olahraga. Jadi ada sebenarnya ada tekniknya sih untuk pemanasan. Jadi semua otot itu benar-benar dilatih dulu. Terus setelah Oh, iya, iya. bermain juga peregangan, pendinginan. Kayak orang olahraga lah bener-bener. Iya, benar-benar kayak orang olahraga ya. Nah, itu Iya. kalau tadi kan pertolongan pertamanya tuh, Dok. Nah, sekarang Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Kapan kita harus, misalkan nih, kapan kita harus ke dokter gitu buat konsultasiin apa setelah setelah ya parah atau memang saat merasa nyeri itu ya kita harus ke dokter gitu untuk konsultasikan. eh, kalau untuk pertama mungkin bisa dicoba seperti tadi sih. Memang jadi Mm-mm, coba stretching dulu, coba pemanasan mm-mm, dulu, terus coba mm-mm. dikompres es dulu. Tapi kalau misalnya setelah dicoba itu dan masih muncul juga gejala nyerinya, itulah kapan harus ke dokter. Mungkin gini, kadang orang nganggep Oh, dokter itu menyeramkan deh. Maksudnya kalau ke dokter nih pasti ya bakal iya. diapa-apain nih, bakal apa disuntik, dioperasi atau diapain. Cuma enggak. Waduh. Uh, Iya, iya. jadi anggaplah dokter itu seperti partner untuk konseling. Jadi kalau misalnya kita lagi sakit Hmm. itu itulah yang akan menasihati kita gitu apa yang harus dilakukan. Gitu. Justru kalau terlalu terlambat, justru misalnya nih ini Mm-mm. kadang-kadang ada yang saking udah sakitnya terus udah bengkak nih uratnya di sini, terus jadi dia sampai susah Mm-mm. untuk menggerakkan jempolnya lagi. Itu karena si Wah. uratnya ini bengkak dan dia kayak menyangkut di area-area sini gitu. Jadi kayak tadi ada kabel, ada pengikat kabelnya, jadi dia karena bengkak jadi suka nyangkut di pengikat kabelnya itu. Itu sampai kita susah Oh, untuk iya, 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 iya. meneruskan jempol. Iya, iya. Nah, kalau udah sampai seperti itu yang terjadi, ya memang perlu sampai dilakukan tindakan gitu. Misalnya Wah. tergantung sih nanti akan dievaluasi antara disuntik dulu gitu atau Mm-mm. sampai ya yang pengikatnya itu memang dilepas jadi maksudnya agak disayat sedikit lalu dilepas. Tapi setelah itu sih biasanya plong gitu. Oh, Tapi itu biasanya dengarnya dengarnya serem juga ya. Dok, koneksinya lagi. Sebenarnya kita tunggu dokter koneksinya, mungkin lagi naik turun dia dangdutan goyang ngebor. Sebentar ya. Apa ini? Ada pertanyaan juga kalau punggung tangan. Dok, halo. sorry ya udah Udah, oke, udah, oke udah. sorry Udah, ya, ya baik udah. lagi. Oke. Mm-mm. Dok, ada yang nanya juga nih, Dok. Saya baru lihat nih ya. Dia punggung tangan suka kesemutan. Punggung tangan mungkin ini kali ya. Punggung tangan suka kesemutan. Itu karena apa tuh ya? Apa karena dari sini juga dia bisa ke punggung tangan sini? Mbak, kita tunggu. Dok PS5 berapa? Aduh, kalian ini. Tolong tanya yang benar. Seperti saudara-saudara di atas. Sebentar ya, kita tunggu dokter. Koneksinya mungkin agak. Halo? Tes halo. Halo, halo, Sorry, ya, halo, kok halo. putus-putus ya. Iya, udah. Iya, sekarang Mm-mm. masih Yang agak-agak tadi, punggung keputus-putus, tangan tapi kesemutan. masih oke. Iya, benar, punggung tangan, kesemutan. Oke. Biasanya kita evaluasinya itu gini. Jadi, di tangan kita itu sebenarnya ada tiga syaraf. Ada Hmm, syaraf yang namanya radial, ada median, ada ulna. Jadi, ada syaraf yang memang lebih dominan ke daerah jempol, daerah tiga heeh, jari ini, sama daerah heeh, daerah kelingking.
Kalau Oke. punggung, kita biasanya evaluasi lagi. Nah, kita akan evaluasi daerah mana lebih area kelingking apa daerah dari si jempol ini. Kalau Mm-mm. misalnya di daerah punggungnya itu daerah yang kelingking, biasanya penyebabnya Mm-mm. karena ini nih, karena si siku Oh, dari tadi. sini Jadi juga dia ya? ketahan. Oh, Mm-mm, bisa oh, gitu. Jadi karena ketekan terlalu lama, terus jadi kesemutan di daerah sini. Gitu. Kalau yang oh, kesemutannya di daerah jempol, biasanya ini. Jadi ini agak jarang sih, tapi memang bisa. oh, Kalau kita gerakan tangan ke atas, di sini otot, otot yang untuk menggerakkan tangan kita gerak ke atas. Dan itu heeh. tes, Ya, halo, halo, ya, tos, bagus tuh. Koneksinya masih tes, oke. sorry. Iya, oke. Balik lagi. Nah, Mm-mm. jadi tadi yang gerakan tangan untuk ke atas itu ototnya dia itu sampai ke siku bagian luar. Siku bagian luar, Oh, kalau oke. misalnya terlalu gerak terlalu banyak, itu memang ototnya pun Mm-mm. bisa keiritasi. Jadi kadang bisa juga kayak dibarengi dengan nyeri di bagian luar siku sini. Nah, syaraf yang Oh, mensyarafi oke, kita oke. bagian sini itu lewatnya di siku bagian luar. Gitu. Jadi itu memang ada Oke. istilah namanya cubital tunnel. Jadi cubital tunnel itu Kubital memang tunnel. syaraf. Iya, syaraf yang di daerah sini, daerah jempol, syaraf radial itu semacam terjepit gara-gara otot yang di daerah sini itu bengkak. Gitu. Oh, Itu gitu. bisa sampai seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, ini kalau sampai kan tadi kan kita cobaan peregangan, pemanasan. Tapi kalau misalkan emang sampai misalkan kita parah, pengobatan medisnya suntik tadi itu ya, suntik dan obat mungkin ya. Ada obat, mungkin obat otot atau gimana gitu ya. Yang pasti pertama-tama kita akan evaluasi dulu. Biasanya Mm-mm. awal-awal kita masih dengan tadi konservatif. Ini istilah konservatif. Jadi paling cuma obat, fisioterapi, jadi latihan fisioterapi, latihan gerak juga, Mm-mm. sama paling dikompres gitu. Antara entah kompres es atau kompres hangat tergantung dari yang sakitnya. Gitu. Oh, kompres Terus hangat sama dingin itu sakitnya apa beda gitu ya? Nggak bisa sembarangan kita kompres dingin atau panas gitu ya. beda memang. Jadi kalau misalnya memang dasarnya Oh, radang, itu memang heeh. dikompres dingin. Tapi Hmm, kalau misalnya hmm. dasarnya kaku atau misalnya memang udah lama nih, jadi kadang ada yang kayak sakitnya cuma dikit-dikit, dikit-dikit tapi lama dibiarin. Nah, kadang serabut syaraf dari ototnya itu bisa berubah bentuknya. Jadi malah jadi kayak kaku gitu. Jadi sakitnya tuh bukan karena sakit radang, tapi sakit karena kaku. Nah, itu ada yang Hmm, memang oke. dengan stretching dan dengan dikompres hangat gitu. Nah, terus Oke, oke. intinya gitu. Jadi kita mulai dari yang nggak invasif dulu istilah. Jadi nggak intervensi dengan suntik atau operasi. Jadi kita coba obat dulu atau fisioterapi Mm-mm. gitu. Kalau itu nggak Iya. berhasil, baru biasanya atau misalnya sakit banget, baru biasanya ada Mm-mm. kita kasih suntikan. Itu suntikan untuk mengurangi nyeri dan radangnya. Gitu. Tapi baik Oh. lagi penyebabnya adalah karena aktivitas gitu. Untuk suntikan itu Hmm, sifatnya hmm. hanya sementara. Kalau aktivitasnya tetap berulang seperti itu lagi, pasti akan berulang sakit lagi. Gitu. Intinya kita harus Nah, merubah pola bermain kita mungkin ya. betul. Nah, kalau Oke. misalnya udah sampai semua tuh dicoba, udah obat-obatan, udah fisioterapi, terus udah disuntik, pokoknya semua dicoba, tetap masih Mm, sakit, atau tetap misalnya masih untuk bermain masih ada gangguan, dan mm. gak nyaman, barulah terakhir kita lakukan untuk operasi. Oh, itu jadi Gitu. operasi itu adalah final optionnya ya kalau emang tadi semua udah dilakukan dan tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Wah. Nah, jadi gamers nih Betul. kalau bisa ikutin yang tadi dokter saranin ya, peregangan, pemanasan. Ingat main game itu bukan sekedar kata dokter tadi main game itu bukan sekedar main game, tapi memang otot kita pun bekerja gitu semuanya, sama seperti olahraga ya gitu Betul. ya. Betul Ya, sekali. mantap, mantap. Nah, itu tingkatan nyerinya dok, tingkatan nyeri di tangan ini dari yang paling rendah sampai yang paling parahnya gimana gitu? Paling rendahnya mungkin Mungkin kesemutan kali, apa gimana? beda sih. Jadi Beda ya? rasa nyeri dan rasa kesemutan itu beda. Jadi tergantung dari bagian yang terkena juga.
mungkin lebih terkait sama aktivitasnya. Seperti tadi kalau Hmm. misalnya lagi aktivitas, lagi dipakai buat main, awal-awal Mm-mm. sakit, istirahat masih hilang, baru awal-awal. Jadi itu masih Oh, tahap awal. oke. Itu Tapi masih tahap kalau awal, misalnya, awal banget ya. tapi Oke, oke. misalnya ini udah istirahat pun masih kerasa sakit, nah itu udah Oh, mulai berat. Apalagi misalnya sakitnya terus-terusan sampai melakukan aktivitas sehari-hari pun yang di luar gaming pun kita juga jadi kesulitan. Itu udah bahaya banget. aduh. Gitu. Itu ya, tingkatannya ya mungkin nyari ditinggal sebentar hilang atau ditinggal agak kelamaan mungkin tidur atau yang sampai besoknya masih ada efeknya gitu ya. Itu udah berat banget ya Betul. itu. Nah, saat yang udah Ya. kapan sih dok kalau misalkan itu apakah kita di tadi kan ada awal, tengah-tengah sama berat. Mungkin apakah di kita itu mesti ke dokter pas di tengah-tengah itu atau memang sudah di tahap akhir gitu? Seperti yang saya bilang sih, anggaplah dokter itu Ya. sebagai konselor, jadi Mm-mm. penasihat untuk kesehatan. Jadi kalau Mm-mm. misalnya memang khawatir di awal pun juga nggak apa-apa sebetulnya, karena memang juga Oh dokter iya pun iya. kan juga nggak akan langsung menganjurkan untuk langsung operasi gitu. Pasti Mm-mm. dia akan menganjurkan kayak tadi fisioterapinya, gerakan Mm-mm. pemanasannya dan gerakan stretchingnya pasti akan diajarin. Mm-mm. Gitu. Intinya sih lebih cepat sebenarnya lebih cepat ketemu dengan dokter itu lebih baik untuk ya ini kayak pengetahuannya gitu kan untuk konsultasinya. Jadi tahu Iya. apa yang salah, apa yang harus diperbaikin itu lebih tahu lebih cepat. Oh, oke oke. Nah, Dok, ada yang nanya lagi nih, Dok. Mm-mm. Kalau kayak kalau kayak kejadian nyeri tangan begini itu bisa dengan obat herbal gak sih? Agak Obat mungkin herbal tuh seperti apa ya, contohnya? Mungkin obat kalau kayak herbal obat ya. gosok gitu kali ya. Ya, mungkin mungkin begitu kali kan obat gosok yang balsem atau apa gitu kan. Hmm. It's okay sebenarnya kalau misalnya mau pakai yang seperti obat gosok atau misalnya yang kayak krem, kan banyak tuh sekarang banyak yang krem kayak penghangat atau krem Iya. pendingin. Itu cukup bisa membantu, apalagi yang kadang ada obatnya juga di kremnya. Itu memang bisa membantu untuk peradangan. Cuman nggak tahu tepat atau Mm-mm. enggak. Gitu kan banyak Oh banget tuh iya. yang di luar. Jadi herbal pun juga ada banyak macamnya kan. Ada emang yang Mm-mm. misalnya ada yang mengandung mint gitu atau mint mentol itu memang ada yang bisa membantu, tapi ada yang memang nggak cocok atau misalnya uh, obat herbal yang sebenarnya malah buat luka, tapi buat kayak dibuat pakai yang cedera seperti ini kan nggak cocok. Jadi Oh bagusnya iya. sih iya dikonsultasikan dulu lah ke dokter obat ini cocok atau enggak sih buat dioles gitu. Oh iya, karena banyak jenisnya juga kan penyakit juga tadi banyak kan kayak tadi dokter bilang kompres panas sama kompres dingin macam-macamnya ya penyakitnya beda gitu kan yang harus dikompres mana jadi Iya, ya herbal pun juga banyak gitu ya jenisnya ya nggak bisa sembarangan. betul. Ya, Oh, oke. paling yang satu Mm-mm. ini banyak orang kepijet. Itu mungkin alternatifnya ke tukang Oh pijet. Mungkin iya yang iya tukang bahaya pijit. itu. Jadi anggaplah kita pada saat terjadi sakit itu kita Mm-mm. lagi ototnya tuh lagi cedera. Nah, kalau misalnya kita udah mengalami sakit dan mengalami cedera gitu, intinya adalah kita istirahat. Tapi kalau misalnya dipijat itu kan kalau kayak malah nambahin trauma tuh, malah dibentur-bentur, malah diteken-teken, itu Iya. justru malah akan bikin proses radang dan inflamasinya malah berkepanjangan, malah sembuhnya malah jadi semakin lama gitu. Oh oke. Nah pijat dengan refleksi itu sama kali ya atau gimana tuh dok? Wah, tahu deh saya nggak pernah pijat atau refleksi bedanya gimana. Nggak soalnya kan kalau pijit kan mungkin kan agak bener-bener kenceng banget kalau refleksi lebih pelan gitu itu mungkin untuk relaksasi gitu ya soalnya dokter belum pernah Hmm. pijit juga sih ya jadi ya mungkin belum tahu gimana terus oke nah itu eh, Hmm. tadi tips-tipsnya ya ini buat yang baru bergabung nih yang baru bergabung juga tadi tipsnya adalah main tepat jangan lupa waktu ya dok ya jangan lupa waktu. Tuh, sempatkan untuk istirahat. Sempatkan juga untuk peregangan. Peregangan tadi kan peregangan diajarin seperti Pemanasan, ini, peregangan. begini. Nah, terus juga posturnya ya tadi ya kalau pemain konsol posturnya ini harus lurus.
Jangan lupa Betul. lurus. Bukan begini, bukan begini. Oke. Atau mungkin tadi Nah, yang belum saya sebut kalau buat PC gaming apa juga tuh? kali ya. Jadi kalau PC pakai gaming, iya iya. mouse, Mm, mm, mm. kalau misalnya Oh pakai iya iya. mouse, contohnya nih, Iya kayak iya. ada mousepadnya yang seperti ini, ada tatakannya, Oh iya, ada tatakan gitu. bantalannya tuh. Iya iya. Jadi yang membedakan, misalnya ini saya Mm, pakai mouse ya. mm. Kalau misalnya kita ada bantalannya, itu ada yang bantalin di pergelangan tangannya sehingga Oh iya. permukaan atasnya jadi nggak terlalu menekuk ke atas, gitu. Oh, jadi tetap lurus Beda ya gini ya. ini yang tatakannya, maka akan tercenderung seperti ini tangan kita. Gitu. Beda kan kalau ada tatakannya kan Oh. lebih lurus lagi. Oh iya 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 Gitu. iya. Jadi posisi pergelangan tangan kita yang terlalu menekuk ke atas itu yang biasanya ngebikin gampang sampai sakit dan kesemutan saraf tangan itu tadi. Iya, ini apa istilah ada istilahnya kalau nggak salah dok ya kalau yang sakit di Istilahnya sini tuh. Nah, apa tuh ya carpal namanya? tunnel syndrome, Oh iya, carpal tunnel CTS. syndrome. Iya iya. Iya, teman saya Betul. soalnya pernah kejadian juga sampai operasi di sini gara-gara ya tadi yang posturnya Hmm, kurang bagus itu ya, ya carpal tunnel syndrome. Wah iya, itu ya, bener-bener saya baru tadi bingung namanya apa baru tahu dokter pas dokter ngomong. Nah, oke. iya betul. Nah, kayak begitu. Nah, dok, sebelum kita lanjut nih, Hmm. dok. Ya, Kita dapat ini nih dari seri ortopedi. Mungkin wih, mau dibagi-bagi kali ya ke viewer ya. boleh dong. Nah, ini dalamnya nih ya, dalamnya yang pasti untuk kalian juga semua di masa pandemi ini ya. Jadi ada hand sanitizer, ada ini saya agak bingung, dok. Kenapa ini ya ortoviton ya? Untuk lucu-lucuan aja sih itu, tapi intinya ya kita pengen untuk membantu ya untuk menjaga Ya, higienis dan kesehatan juga sih. Dan ya, tanpa maksud untuk promosi juga loh. iya benar dan juga ini penting banget nih, penting banget ini. Saya pas buka dikasih ini, waduh mantap juga, tahu juga ya ternyata. Oke, nah ini nih akan kita bagi ke 6 6 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari saya gitu ya. Tadi dok Ya, istilahnya ada apa carpal tunnel syndrome. carpal tunnel syndrome. Terus Kalau ada yang ini gamer thumb. gamer Gamer stamp. thumb. Hmm. Terus ada apa lagi dok? Satu lagi dok yang apa? Satu lagi paling kalau yang sini nggak ada istilahnya sih ini karena Oh nggak ada otot aja istilahnya. ya. Jadi cuma Apa memang lagi dok? ototnya fatigue aja Hmm. itulah. Paling Oh, cubital tunnel tadi boleh. oh in Cubital cubital tunnel tunnel. syndrome. Cubital tunnel Mm-mm. syndrome. Oke, udah ya tiga itu. Uh, Nah, itu tadi kan boleh. barusan dokter ngomong nih. Ini untuk yang viewer ya, barusan kan dokter ngomong. Coba sebutin ulang deh. Mm-mm. Ketik di komen. Ketik di komen yang paling cepat dia yang Oke. menang. 3 orang tercepat dia yang menang. Ayo coba. Oh ternyata viewer di sini sudah ada yang kenal dengan Dokter Aldo ya sepertinya ya. Banyak ternyata. Oh harus tiga-tiganya disebutkan. Gamerstam, carpal tunnel syndrome, sama tadi apa dok yang di sini? Ada lateral, sebenarnya ada beberapa sih untuk risiko itu ada yang di dalam juga kan ada lateral epicondylisis, ada medial Mhm. epicondylisis, ada gamers, Oh, ada cubital tunnel. oke oke. Nah, ini Banyak saya macam ya, nama-namanya aneh-aneh semua ya. Tapi kan karena kita ada sesi sharing seperti ini, saya belajar dan viewer juga belajar. Nih, thank you banget buat Dokter Mm-mm. Aldo dan Sera Ortopedia nih. Sudah mau Sama-sama lo. berbagi ilmunya dengan kita-kita semua. Saya juga terima kasih nih untuk kesempatannya. Ada tuh Wah, loh yang mantap. udah. Ada. Oke, yang pasti Nadira, Silakan dipilih. Nazifa, Nazefa. Oke. Boleh. Oke, lalu ada siapa lagi nih? Oke, ini ada yang nonton juga dok sebenarnya. Jadi dia lagi pilihin pemenangnya siapa.
Boleh lah, diatur aja. Sip. Lutfi, Lutfi, Lutfi. Dia lagi nonton juga. Oke. Si kuning kenceng. Wow, ID-nya lucu Hmm. juga ya. Si kuning kenceng. Wow. Fotonya juga lucu tuh. Kok Yao Ming gamer Tam, bukan gamer star. Lain. Eh, terus ada siapa lagi nih? Dua itu yang cepet yang benar. Nadira, Nasifa sama si kuning kencang. Oke. Itu. Oke, sebentar ya. Oke, tadi Mm-mm. oke, ini udah semua. Salam untuk Dokter Aldo, salam untuk Bu Mary. Siap. Thank you salamnya. Nah, oke, Dok, ada tips apa lagi, Dok? Ada mungkin dokter punya tips lain gitu atau gimana? Mungkin tadi saya sekilas lihat ada yang komen tuh Mm-mm-mm. suka main game sambil tiduran sampai terus siku kerasa sakit. Iya, rebahan Mungkin gitu. paling dari balik ke kursinya lagi tadi. Memang kalau misalnya duduk main game juga nggak bisa sembarangan. Kalau misalnya yang bagus itu, jadi Mm-mm. saat siku itu pas lagi kita taruh di tatakan tangan itu, Mm-mm. jangan lebih kecil, ya, palingnya 90 derajat. Gitu. Jangan terlalu tertekuk Oh, atas juga gitu. Atau misalnya oke, terlalu oke. condong. Kalau misalnya condong bisa biasanya kena si syaraf ini tadi. Tapi Oh, kalau iya, misalnya terlalu iya. tekuk itu juga bisa. Gitu. Mm-mm. Peluang untuk terlalu mudah capek, lelah dan kesemutan dan kejepit itu juga ada. Terus Hmm. paling mungkin untuk bahu. Kalau untuk bahu kadang ada yang suka nggak nyadar condong ke depan gitu. Atau misalnya terlalu Oh, iya. sandar sampai yang terlalu ke belakang gitu, itu juga nggak bagus. Mungkin untuk Oh, oke, patokannya, oke. kalau duduk, misalnya kita berdiri tegak. Jadi kalau misalnya dulu kita kecil kan suka dibilangin sama orang tua tuh, kamu kalau berdiri yang tegak, condongkan dada ke Duduk yang depan. tegak. Nah, kira-kira kayak gitu. Iya. Mm-mm. Jadi Oh, bahunya nggak terlalu ke depan atau nggak terlalu ke belakang juga. Gitu. Dan duduknya masih oh. harus senderan. Oh, mesti tetap harus nggak boleh nggak senderan biarpun postur tubuh tegak, nggak boleh nggak Mm-mm. senderan ya, tetap mesti harus ada senderan belakangnya gitu ya. Betul. Hmm, iya iya iya. Iya. Nah itu tadi kok sambil tengkurap main game mobile. Paling itu lehernya yang kena. Tengkurap. Leher mantap di lain kesempatan ya. Iya, iya. Kalau kalau main game tengkurap, lo gak ada apa lagi nih? Oh, oke. Ini sepertinya mereka. Ayo, ada yang mau nanya apa lagi nih? Mumpung dokternya di sini loh. Kita berikan waktu 10 menit lagi sampai dokternya. Dokter juga habis ini kan mungkin mau praktek lagi dok atau udahan nih sesinya. Udah malam. Udah malam. Siapa tahu kan prakteknya sampai malam gitu. Oh ya, kalau boleh tahu Oh ya. Hmm. dokter praktek jam berapa sampai jam berapa ya? Kami mengcover setiap hari sih kalau untuk di serial Oh, orthopedi itu. Jadi memang oke. kami saling ngebagi. Jadi Mm-mm. kalau mau ke Columbia Asia jam berapapun pasti ada dokter ortopedinya. Oh, gitu. Oke, oke. Tuh Mm-mm. guys, jadi kalau misalkan kalian yang mempunyai masalah mungkin tadi leher, nyari di tangan, kaki atau gimana, kalian bisa datang ke tempat prakteknya Dokter Aldo. Biarpun Dokter Aldo yang nggak ada, tenang, ada dokter-dokter lain yang siap melayani. Begitu kan ya dok ya? Betul, betul Eh, sekali. eh, eh, Oke, Ya pasti ini follow aja serial ortopedi, pasti di situ bisa tahu jamnya. lah, loh, saya ortopedi harus di follow tuh ya. Oke, kalau main game pegang kelamaan suka kram. Watch lagi-lagi. Halo dok, halo dok, halo. Wah, tunggu koneksi dokter ya, tunggu koneksi dokter, tunggu koneksinya. Dokter, halo.
Halo dok. Ah iya, Ya, sudah kembali ngilang lagi. lagi. Aduh, iya. Dokter lagi di tempat praktek atau gimana ini? Enggak sih, Oh iya iya. lagi Ya di oke rumah oke. aja, lagi WFH. WFA siap. Nah, jadi buat teman-teman juga yang lagi WFA, jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan yang diberikan pemerintah ya. Stay safe semuanya. Mm-mm. Kalau nggak Pastilah, perlu-perlu banget, jangan keluar rumah. betul. Oh, ada yang bilang dok, many thanks to PSI dan dokter untuk ilmunya. Sama-sama Thank, loh. sama-sama, Kapan lagi sama-sama. ada tempat untuk kayak PS Enterprise yang nggak cuma memperhatikan kebutuhan gamingnya, Oh tapi juga iya, memperhatikan kesehatan gamernya juga. ya, iya, thank you. Nah dok, ada lagi nih dok yang Mm-mm. nanya dok. Nanyanya siapa nih ya? Sebentar ya. Ini agak gitu juga nih. Rian Mur, bentar ya. Rian Mur Hadiyati. Dok, katanya kalau main game, kan kita kan menggenggam stick tuh ya. Itu Mm-mm. keringatnya berlebih, itu normal gak dok? Katanya. Oh, kalau itu mungkin berkaitannya sama metabolisme tubuh kali ya. Memang ada orang yang gampang Oh, keringat berlebih gitu, dan hmm. bagian yang keringat berlebih pun juga memang bisa macam-macam. Misalnya kayak saya pun juga gampang, tapi kalau misalnya saya lebih kayak di kepala sama leher gitu. Ada orang yang lebih gampang kayak di ketiak gitu. Ada orang juga yang lebih gampang di telapak tangan atau ada telapak kaki gitu. Jadi Oh, iya. memang itu suatu memang nggak normal, tapi itu cukup sering Hmm. ditemukan gitu. Nah, kalau itu biasanya sama dokter syaraf kaitannya gitu. Tapi itu pun juga kalau misalnya sampai mengganggu Oke. banget sih. Mm-mm. Oke. Oh, ini ada yang nanya lagi nih. Kasih contoh dok peregangan tangan setelah berjam-jam main game. Tadi udah dikasih tahu dokter. Jadi Mm-mm. ini, seperti Betul. Ini ini. begini, Soalnya terus gue juga juga tahu. Soalnya putar. gue bakal lakukan. Gini, gini, gini. Nah, Mm-mm. ini peregangan nih semua nih diputar-putar. Jangan lupa juga Betul. untuk membantu. Nah, kayak begitu. Oke. Terus satu apa lagi nih? Kok nanya PS5 di sini lah? Bukan. Ntar aja Udah pada PS5. nggak Ada sabar waktunya. pre-ordernya nih. Jangan-jangan dokter nggak sabar juga nih ya. Pastilah. Tinggal nunggu kapan Waduh. PSC buka pre-ordernya aja. Aduh, ditanyain. Oke. Tulang tulang ekor. Ini ke tulang ekor, Dok. Katanya tulang ekor suka Kalau sakit tulang kalau ekor, Heeh. Koneksi. Halo, halo. mm-mm. Tes. Kalau tulang ekor Halo, tes nanti ya. kali Ya, ya oke. Nah, sama yang lain. nanti ya. Nama Ya, yang nanti lain sama ya. dokter Fari Nanti biasanya ada atau dokter waktunya. Budi. Nanti Pasti nanti bakal ada lagi. Hari ini pokoknya ada sesi semua lagi. tentang semua tentang dari Tangan. tangan sampai ke siku. Pokoknya tangan Iya, kamu iya. lah nih tangan. Besok baru leher, mungkin besok leher, mungkin kaki atau gimana Punggung. gitu kan. Punggung, Betul. ya. Karena ortopedi bukan cuman satu bagian, tapi itu seluruh tubuh kita gitu, seluruh tubuh kita, semuanya Seluruh yang berhubungan. ada tulang, ada Mm-mm, otot, dan ada sendi, itu iya. semua Makanya kesehatan. tadi juga saya kaget pas dokter ngomong kesemutan di sini, gara-garanya di sini. Bisa, iya. Wah itu juga oke. Ada apa lagi nih? Tangan suka kesemutan, mas main switch ya tadi seperti yang dokter bilang. Mungkin di sini ketekan atau ada ya saraf yang ketekan atau gimana, jadi menghasilkan kesemutan gitu ya dok ya. Bisa, betul. eh Berasa tangan kok kelamaan suka kram, terus tangannya suka ada kayak tegangan listrik, tegangan Tegangan listrik. listrik itu salah satu seperti kesemutan kali ya maksudnya. Ya itu Iya biasanya mungkin, bisa iya juga ya. kalau kayak yang CTS tadi. Jadi pas lagi Mm-mm-mm. genggam malah jadi kayak kenceng, malah jadi berasa aneh, terus suka kesemutan, itu bisa CTS seperti itu.
Oh, ya jadi kayak ada sedikit sensasi seperti kesetrum kali gitu ya. Biasanya sampai ke jari-jari tuh, sampai ke jari-jari rasanya kesempet setrum, terus makin dipakai, semakin untuk Mm-mm. genggam makin sakit, makin kram gitu. Bisa. Oke, oke. Nah, terus ada siapa siapa lagi nih yang nanya lagi nih? Kalau tangan pegel, praktekin. Ah, iya nih. Yakin. Boleh nih, iya nih. Kayak, Oke. kayak mungkin ketak-ketak gitu ya. Iya, 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 iya. Hmm, Kalau dulu memang banyak yang ahli itu berpendapat kalau kita sering pletekin tangan, itu Mm-mm, resiko untuk terkena pengapuran. Jadi pengapuran itu gini, pengapuran itu proses misalnya kayak sendi, dia bergesekan mm-mm, terlalu sering dan tidak beraturan. Jadi mm-mm. tulang rawannya itu kekikis. Itu yang namanya pengapuran. Jadi tulang rawan kekikis sampai sehingga tulang-tulangnya itu yang bergesekan. Jadi lama-lama kalau misalnya sendinya dipakai untuk digerakkan jadi sakit. Mm, Gitu. Dulu para ahli memang bilangnya kalau banyak dipletekin itu mm. bisa faktor resiko untuk ntar kalau udah dewasa tua atau udah lanjut usia lebih gampang untuk jadi pengapuran jari-jari tangannya. Gitu. Tapi Oh, mm-mm. akhir-akhir ini penelitian malah ngebantah itu. Gitu. Jadi kalau untuk Waduh. pendapat memang bikin sakit atau enggak belum bisa dibilang 100% pasti. Gitu. Mungkin Karena memang kan dunia tergantung kedokteran, masing-masing ya individunya betul. ya. Oh, oke, Betul, oke, karena oke. apakah misalnya ada penyakit lain kayak memang gampang jadi radang atau misalnya penyakit kencing manis gitu, itu penyakit penyerta yang lain itu bisa. Oh, oke. Ada yang nanya juga, kenapa tangan lebih Hmm. capek main game di HP? Mungkin karena lebih kecil kali ya. Karena controller di konsol itu pasti diciptakan, didesain sedemikian rupa ergonomis untuk bisa dipakai untuk waktu yang lebih lama ketimbang dari HP. Soalnya kalau HP kan emang ya didesainnya untuk yang compact, yang kotak, yang memang untuk Mm-mm. sebenarnya fungsi dasar komunikasi, bukan untuk main game. Oh, makanya mungkin ada peripheral kayak tambahan grip di bawahnya gitu Grip ya untuk tambahan. Iya. iya, itulah makanya HP itu dipakai buat nelpon, bukan main game. Main game di konsol. Konsolnya beli di PSE. Aduh, jadi PSE. iklan. Maaf, maaf. Nggak Maaf, usah. maaf, jadi iklan. Padahal lebih berat controller, kata dia. Tetap ya, berat itu Tetap nggak lebih ke oh, ergonomis. Hmm. ergonomisnya. Oke, dok, berasa kena. Aduh, ini pertanyaannya sebenarnya nggak gimana ya, nggak ada Nggak hubungannya berkaitan sama sama ini, tapi gaming ya. iya, tapi lucu juga sih. Ini sebenarnya bingung juga. Kadang kalau tangannya bersentuhan nyenggol orang, berasa kayak kesetrum. Wajar gak sih? Ini Kalau yang lucu di nih. kulit itu Boleh nih, biasanya boleh, cuma boleh, boleh. statik aja sih. Oh, statik ya. Emang tubuh kita soalnya ada Mm-mm. listriknya mungkin ya, dok ya? Ada listriknya sedikit banyak memang. Seperti itu. Nah, jadi kayak begitu. Jadi semuanya yang baru gabung, nah mungkin nanti yang baru gabung ya bisa ngeliat video ini di IGTV kita. Nanti kita bakal upload di IGTV-nya PSE. Ingin melihat lagi tips-tips dari Dokter Aldo, bagaimana pencegahannya, bagaimana mengatasi semua nyeri-nyeri yang ada pada saat kita bermain game. Itu bakal kita upload lagi video ini. Nah, jadi kita udah 1 jam ya, lumayan ya 1 jam kita. Oh iya, nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa loh kita 1 jam. Memang kalau ngomonginnya Hmm. seru, padahal poin kita nggak begitu banyak, tapi kita seru, memang seru gitu ya. Gitu. Iya, Kesemutan gara-gara apa? Ya tadi gara-gara mungkin ketekan kali ya sarafnya ya. ada bagian syaraf yang tertekan secara nggak sadar. Hmm, Hmm. gitu. Oke, jadi itu saja sih dari kita PSE dan serial ortopedi ya. Jadi hari Iya, ini tentang nyeri-nyeri pada tangan. Mungkin nanti ke depannya kita akan membahas bagian tubuh yang lain. Yang pasti untuk gamer-gamer juga gitu kan. Kayak tadi kan pasti. ada yang lehernya saat main begini, ada yang begini. Itu. Oke, Dok, akhir kata saya ucapkan terima kasih banget sudah mau bergabung. Sama-sama.
sudah mau bergabung dan Sama-sama, kita sudah makasih mau banyak untuk sharing. kesempatannya. Iya, sudah mau Pasti. sharing ilmunya. Terima kasih banget juga. Dan terima kasih Sama-sama. juga kepada viewer. Oke dok, lain kesempatan kita bertemu lagi. Dan semoga nggak ketemu di rumah sakit, Pasti. kita ketemu di real life. Kapan-kapan datang ke toko, kita Harus. ketemuan. Siap. Iya, oke deh. Oke dok, kalau begitu itu saja kali ya dok Hmm. ya. Terima kasih dok. Salam. Makasih. Ya, Salam semuanya. dadah.